Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Romadi di channel YouTube Laundry Pesantren, channel yang khusus membahas seputar masalah laundry di pesantren. Kali ini kita akan membahas tentang SOP pencucian dengan mesin cuci. Kenapa ini penting kita bahas? Karena banyak sekali operator yang lalai dalam proses ini sehingga banyak terjadi trouble seperti ada koin masuk mesin, ada pakaian yang sobek gitu ya. Banyak hal yang bisa terjadi jika SOP ini dilewatkan. Seperti apa SOP-nya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, kali ini saya akan menggunakan mesin Beko di sini karena untuk self service ya. Mohon maaf, one man in process maksud saya. Nah, sebelum kita memasukkan pakaian yang akan kita cuci dengan mesin cuci, kita seperti di video sebelumnya, kita harus selalu pastikan kalau mesin ini drumnya berfungsi dengan baik dan benar. Artinya tidak ada suara-suara gesekan dari benda-benda asing ya, seperti ada suara yang tidak normal gitu. Terus yang kedua juga kita harus cek bagian karetnya, ini harus selalu dalam keadaan bersih, karena biasanya di dalam karet-karet ini terdapat lumpur-lumpur yang memang jarang dibersihkan, itu nanti akan membuat kotorannya itu nempel pada pakaian seperti itu. Nah, kalau dua hal itu sudah kita cek, sudah kita pastikan kebersihannya dan berfungsi dengan normal, baru kita lakukan kepada proses pemilahan pakaian. Di sini saya sudah ada pakaian ya. Nah, kita keluarkan saja. Nah, dalam proses pencucian itu biasanya diklasifikasikan 3 jenis warna ya. 3 jenis warna yang akan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Yang pertama itu ada warna putih, yang kedua ada warna cerah, dan yang ketiga ada warna gelap. Nah, untuk warna putih ini biasanya memang dia dicucinya terpisah karena biar warna putihnya tetap awet, tidak terkontaminasi dengan warna lain gitu ya. Terus yang kedua berwarna cerah seperti kuning, seperti biru muda gitu ya. Nah, itu khawatir nanti akan terjadi kelunturan kalau misalkan prosesnya dicampur gitu. Nah, biasanya sih yang kelunturan itu, potensi kelunturan itu kalau misalkan pakaiannya baru pertama kali dicuci ya. Kalau misalkan kesananya udah pernah dicuci, biasanya sih itu tingkat kelunturannya juga nggak terlalu bisa melunturi yang pakaian yang lain ya. Terus yang ketiga warna gelap. Nah, dalam memasukkan pakaian itu juga kita SOP-nya harus dimasukkan satu persatu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman masukinya langsung semua sekaligus ya. Ini tidak disarankan untuk memasukkan semua sekaligus, karena tetap harus dicek. Karena bagian admin sudah menyortir, nah kita juga harus sortir di sini. Nah, ini pakaian-pakaian terutama kayak kerudung biasanya terdapat peniti-peniti gitu ya. Nah, ini kalau misalkan sampai nanti masuk ke dalam mesin cuci, ini bisa berbahaya bagi pakaian yang lain atau bisa merusak pakaian yang lain. Nah, terus untuk pakaian-pakaian yang ada kantongnya, ini kita rogoh satu persatu. Takutnya ada benda tajam seperti peniti, jarum pentul, atau bahkan gunting kuku yang bisa masuk ke dalam mesin cuci. Nah, untuk sleting juga kita biasakan untuk selalu disletingkan gitu ya. Jadi harus dicek satu persatu kantong-kantong pakaiannya, dan juga dirogoh kantong pakaiannya juga dicek. Takutnya ada benda-benda tajam yang menempel. Nah, selama ini kok dicampur warna gelap sama warna yang lainnya,
Sebenarnya selama dia pencuciannya menggunakan mesin suhunya normal, air dingin biasa, resiko kelunturannya sebenarnya nggak terlalu besar ya. Yang pencucian yang dengan menggunakan air yang mempunyai suhu di atas 50 derajat, itu yang resiko kelunturannya cukup besar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyuci, nanggung nih warna gelap atau warna putihnya cuman sedikit, boleh dicampur, tapi dengan menggunakan deterjen yang high concentrat, dan juga dia itu sudah sering dicuci ya, sering dicuci artinya sudah pernah dicuci sebelumnya gitu. Kalau misalkan masih baru banget beli, jangan dicuci disatukan karena itu beresiko kelunturan. Nah, untuk yang warna putihnya sengaja kita pisah karena khawatir nanti malah mengkontaminasi warna yang lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita kunci. Juga yang kedua, kita gunakan deterjen yang high concentrat yang bagus ya. Terus kasih tadi kan di sini ini tadi ditimbang beratnya sekitar 3,2 kilo. Untuk yang teman-teman harus tahu, dalam memberikan takaran chemical itu jangan berlebihan ya. Kalau misalkan takaran per gram per kilonya itu misalkan 5 gram, nah berarti kalau misalkan 3,2 kilo kali 5 gram berarti kan sekitar 15, sekian gram gitu ya. Jangan karena wah ini cuciannya banyak jadi saya kasihnya sabunnya agak banyakan deh. Itu sebenarnya SOP yang salah gitu. Kalau misalkan kenapa dampaknya kalau misalkan kita terlalu banyak memberikan chemical atau sabun secara berlebihan, itu nanti akan berdampak ke pakaian, terutama bahan-bahan yang berwarna cerah seperti warna putih atau warna bahan lainnya. Itu nanti dia akan membuat warna pakaiannya tersebut jadi butek ya. Jadi kalau misalkan warna putihnya itu jadi kekuning-kuningan, jadi gelap ya, jadi agak gelap, agak kecoklatan mungkin. Nah, terus juga warna-warna yang lainnya nanti dia jadi nggak tajam hasilnya karena banyak residu yang tertinggal di situ gitu. Oke, lalu kita masukkan deterjennya sesuai berat pakaian yang kita cuci. Selalu ikuti aturan penggunaan chemical gitu. Biar hasil yang kita pakai, yang kita cuci ini hasilnya benar-benar bersih maksimal. Kalau sudah kita masukkan deterjennya, kita pilih programnya, biasa disesuaikan, kita pilih Daily Express, langsung kita start. Kalau misalkan sudah kita cuci, ini biasakan karena ini cucian santri banyak ya, jadi si tas laundry bag sama di dalamnya ini ada laundry listnya. Ini selalu dia ngikut kemanapun proses pencuciannya diproses gitu ya. Misalkan ini pakaiannya sedang proses pencucian, berarti di sini dicantum. Makanya kita selalu biasakan di sini itu ada satu tempat buat nyimpen penanda gitu ya, penanda kalau ini customer siapa. Jadi kalau misalkan nanti ada SDM lain tuh, misalkan ada pergantian shift, oh ini yang sedang dicuci nih pakaian atas nama si A gitu. Terus nanti kalau misalkan dia selesai dicuci, terus dia masuk mesin pengering, dikeluarkan satu-satu. Sama juga di sini nanti disimpan, oh berarti ini yang dikeringkan pakaian si A. Begitupun seterusnya setelah misalkan pakaiannya selesai dikeringkan, masuk ke proses pressing atau digosok, itu juga sirinya ngikut kemanapun dia laundrynya itu diproses. Jadi tidak akan tertukar atau tercampur dengan pakaian yang lain karena pencuciannya ini one man in proses, artinya satu customer satu mesin cuci. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Ikuti terus channel YouTube Laundry Pesantren supaya kita bisa lebih sharing ilmu dan manfaat yang lainnya. Terima kasih, saya Wahyu Ramadi, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.